Orang-orang dulu itu belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Makanya ketika ilmunya sudah datang, adabnya pun sudah lengkap. Di kelemahan orang-orang sekarang, itu cepat mengajar ilmu, ketika belajar, adab ilmu pun nggak dipakai. Jadi mencari ilmu pun ada ilmunya. Ilmunya disebut dengan adab. Jadi ketika antum mencari ilmu dengan adabnya, maka ketika ilmu dititipkan oleh Allah kepada diri antum, ada ilmunya. Maka ilmu itu akan bersanding dengan adab. Bicaranya pakai adab, sikapnya ada adabnya. Bagaimana adab seorang guru kepada muridnya, adab seorang guru dengan lingkungannya, adab seorang guru yang mempraktekkan apa yang disampaikannya, ada. Nah, ini ada kelemahan orang sekarang. Saya dapat berita kemarin, ya, ada anak kampus juga di Madinah, Universitas Islam Madinah, yang menyampaikan sesuatu kepada kami. Tentunya ini enggak semua, ya, teman-teman di Madinah. Karena kami juga kenal guru-guru di Madinah, teman-teman di Madinah. Ini mungkin 1-2 orang gitu kan, yang butuh untuk mendalami nasihat-nasihat dan butuh untuk memperbanyak nilai-nilai adab. Ya, jadi menyampaikan kalimat-kalimat yang saya dapatkan keterangannya. Saya termasuk orang yang cukup detil dalam mengamati sesuatu, membiasakan detil. Jadi kalau ada orang memberikan penilaian, saya kumpulkan semua penilaiannya. Bahkan dari waktunya, kapan dia menyampaikan, ada di mana dia menyampaikan, dia itu siapa, dari mana asalnya, seperti keadaan apa, belajar dari mana, apa yang dia turunkan. Saya kumpulkan itu semua sehingga jadi komprehensif ketika kita dapatkan. Ini saya dapat semua gambarannya, dari semua kalimatnya. Dari ingin menyampaikan, saya diusulkan ke GP Ansor supaya digelar Sunan Kalijodo. Masya Allah, ada kalimat macam-macam dan sebagainya. Dan ingin memberikan masukan-masukan dan minta diongkosin juga datang dan sebagainya. Ya, maka alhamdulillah, saya pikir ini baik. Ada anak mau memberikan masukan dan sebagainya. Ya, kita coba berikan fasilitas. Ya, saya kemarin sempat sudah mau rumuskan, saya coba tuliskan, ya, untuk apa yang ia mintakan. Kita kirimkan kemudian notanya supaya disampaikan nanti lewat jalur kedutaan, disampaikan langsung pada rektornya. Ya, ini ada anak yang mencela saya begini dan dia ingin menyampaikan, ya, masukan-masukan dan sebagainya. Maka kita sampaikan, semua buktinya ada, dari screenshotnya, dari kalimatnya, dari macam-macamnya dan sebagainya. Kita tuliskan, kita ongkosin sekalian, kita berikan, kalau bisa sampaikan di hadapan semuanya supaya mengerti, oh ini maksud anak ini. Dia bisa mencela di hadapan banyak orang. Sekarang bisa nggak dia mengklarifikasi di hadapan banyak orang? Nah, itu yang dia maksudkan. Ini begini dan sebagainya. Disampaikan, bahkan kalau mungkin saya akan antarkan, ya, kepada dubesnya sekalian. Ini ada yang belajar di tempat Anda bimbing di sana, ya, menyampaikan begini, kita beri kesempatan, apa yang mau Anda sampaikan. Tapi poin yang terbesar adalah, saya ingin berikan nasihat kepada para penuntut ilmu. Kalau kita masih dalam posisi belajar, Anda jangan menilai yang mengajar. Apalagi mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak beradab. Itu tidak baik. Tidak baik. Fokus pada pelajaran. Dapatkan ilmu dengan baik. Setelah mendapatkan pengetahuannya, maka dengan adab itulah kemudian Anda mengajar. Kalau Anda mengajar tanpa adab, maka bagaimana kualitas muridnya nanti? Makanya saya sering perhatikan, saya agak aneh nih ke Indonesia. Katanya belajar Quran Sunnah, tapi ketika antum praktekkan itu, antum melanggar ketentuan Quran dan Sunnah. Silakan baik-baik. Banyak orang berlari meninggalkan Islam, bukan karena ajarannya nggak bagus, tapi ada sebagian yang mengajarkannya tanpa akhlak. Itu poinnya. Apa faedahnya antum mendapatkan ilmu tanpa perangai yang baik dalam kehidupan? Gak ada. Nih ya, saya sering katakan pada antum, kalau antum datang ke satu tempat sini, diterima. Sini diterima. Sini tidak diterima. Maka yang harus dievaluasi, ada apa di tempat ini sehingga antum tidak diterima. Antum bisa lihat, petakan nilai dakwahnya. Tapi kalau antum datang ke sini ditolak, sini ditolak, sini ditolak, atau di sini masalahnya sama, sini masalahnya sama, sini masalahnya sama, maka yang salah bukan tempatnya, yang salah antumnya. Kenapa setiap antum ada di sini selalu ada masalah, dan masalahnya sama dengan tempat ini, masalah sama dengan tempat ini, maka antum yang harus evaluasi diri. Ada yang salah dalam perjalanan-perjalanan apa yang antum praktekkan dalam kehidupan. Lihat, dan tidak harus malu untuk berubah. Kita bertanya pada siapapun, ada baiknya kita ambil, tidak baik kita tinggalkan. Ini penting teman-teman sekalian, karena ujian terbesar kita saat orang semangat menuntut ilmu, ujiannya di situ. Baik di sikap muridnya atau dalam keadaan gurunya. Ini jadi masalah juga. Ini saya bingung juga nih, kenapa sih para guru itu nggak bisa duduk sama-sama? Ya, nggak bisa bersatu gitu, duduk bareng-bareng. Anda boleh berbeda pandangan, tapi kan tidak harus menghalangi kita minum teh sama-sama sambil diskusi. Kita duduk bareng-bareng, petakan dakwahnya. Ini umat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini perbincangan kita. Antum ahli akidah ya, antum bahas akidah saja. Saya mungkin di bidang ini saja. Nanti kita saling melengkapi. Ini peta umat kita seperti ini. Kalau begitu enak, muridnya juga tenang. Muridnya nyaman, nggak ada murid saling berkelahi, murid saling berselisih dan sebagainya. Ini yang saya agak bingung, ini celah ini celah itu, ini fitnah itu, ini tahdir itu. Mau sampai kapan begitu? Apa nggak capek antum begitu?
Menurut saya nggak ada kerjaan yang seperti itu. Gurunya berselisih, bagaimana kualitas muridnya? Muridnya yang bingung. Akhirnya coba lihat, ketika guru menyampaikan kalimat yang tidak benar, maka muridnya yang ribut di kalangan bawahnya. Kalau seperti itu, bagaimana mendapatkan rahmat dalam ajaran kita? Dulu orang jahiliyah belajar Quran Sunnah jadi baik, kasar jadi lembut, pencela jadi pecinta, pemukul jadi perangkul, yang sombong jadi tawadhu, yang pelit jadi pemberi. Ini saya bingung, kenapa orang sekarang katanya belajar Quran Sunnah, yang lembut jadi kasar, yang pecinta jadi pencela, yang perangkul jadi pemukul, saling berselisih, ribut satu dengan yang lainnya. Kan repot, Pak, repot. Ini yang repot ini calon-calon dai baru belajar sudah ribut begitu. Bagaimana ketika jadi dai? Jadi kalau antum belum bisa memperbaiki diri sendiri, bagaimana bisa memperbaiki orang? Tadi mohon maaf ya kalau saya agak sedikit gergetan di sini ya. Karena ini semangatnya sedang bagus, orang ke masjid, orang mau belajar, tapi mendapatkan nanti hal-hal yang tidak tepat, itu yang tidak bagus. Ya, dan saya tidak tertarik untuk mencela siapapun. Saya katakan pada Anda, kalau Anda mendapati ajaran-ajaran dari kami tidak sesuai, kemudian sampaikan sehingga kita bisa perbaiki. Kalau tidak sepakat, tinggalkan. Daripada mengeluarkan celaan, tinggalkan, cari guru lain yang lebih baik, yang bisa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Baik.